Baik, selamat pagi. Ya, hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah Financial Technology and Data Analytics ya. Hari ini kita masuk ke dua sesi sekaligus, yaitu sesi 3 dan sesi 4. Di mana sesi 3 kita akan membahas pengetahuan mengenai blockchain dan cryptocurrency. Kemudian sesi lanjutannya kita berbicara mengenai fintech yang ada khusus untuk perbankan. Ya. Dua materi ini sudah bisa diakses ya di dalam menu UVC kalian untuk sesi 3 dan sesi 4. Dan setiap sesi sudah saya berikan evaluasi ya seperti minggu sebelumnya. Nanti silahkan mahasiswa boleh melakukan eh, penyelesaian tugas ini atau menyelesaikan form evaluasinya dengan menjawab 3 pertanyaan terkait dengan materi di setiap sesinya dan nanti akan dievaluasi di mata kuliah di pertemuan selanjutnya. Ya, untuk yang sudah mengerjakan di sesi 1 dan sesi 2, saya mengucapkan terima kasih ya. Beberapa sudah masuk ke nilai, tapi ada juga yang kelewatan, nggak apa-apa. Nanti setiap sesi kita punya evaluasi, jadi minimal kalian akan punya sekitar 14 penilaian. Jadi nanti akan dirata-rata aja. Di sini sudah saya dapatkan beberapa skornya, sehingga kalian nanti bisa hitung sendiri atau bisa lihat sendiri rata-rata kalian seberapa ya dari evaluasi yang sudah didapatkan. Oke, kita akan mulai dulu untuk materi yang pertama di sesi 3 mengenai blockchain dan cryptocurrency. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan materi dari yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya? Ada dari mahasiswa? Belum, Pak. Belum ada. Oke, terima kasih atas responnya. Ya, hari ini kita berbicara mengenai blockchain dan cryptocurrency dalam satu konteks, yaitu bukan dengan konteks teknologinya, tapi kita lebih spesifik dalam konteks dalam penggunaan fintech atau financial technology. Nah, minggu lalu kita sudah sempat membahas 4 kategori fintech. Nah, ada digital payment yang kalian sudah pakai ya. Kemudian ada peer-to-peer lending untuk pinjaman online dan berbasis digital. Ada crowdfunding kita sudah sempat singgung meskipun banyak dari kalian mungkin belum pakai. Dan satu lagi elemen atau kategori yang sudah ada di kalian yaitu digital banking. Nah, salah satunya digital banking nanti yang akan kita sambung ke materi detailnya yang ada di sesi 4. Untuk sesi 3 kali ini, kita akan bicara mengenai cryptocurrency dan juga perlakuannya seperti apa. Nah, ada yang menarik di sini. Sudahkah kalian mendengar kata crypto? Ya, mungkin mayoritas sudah, ya. Tapi saya pengen tahu siapa yang eh, tertarik atau siapa yang sudah pernah terjun atau mengikuti pergerakan dari yang namanya crypto ini. Boleh? Siapa? Saya pengen tahu reasonnya atau saya pengen tahu kenapa gitu kan kalian tertarik dengan kripto dan kemudian apa sih benefit apa yang menurut kalian itu menarik sehingga kalian mau gitu untuk terjun ke dalam aset kripto ini. Ada yang sudah pakai? Iya, Pak. Ya, gimana Vincent? Jelaskan, bisa tolong berbagi Nah, informasi lah ke kita atau berbagi ilmu ke kita. saya beli crypto cuma untuk scalping doang sih, Pak. Ngambil Hmm, keuntungan jangka pendek. jangka pendek, berarti harian atau mingguan? Kalau dulu sih, tapi yang sekarang udah enggak. Hmm. Dulu itu tahun berapa, Vincent? Pas tahun 2025, 2025, oke. Kenapa tertarik sama kripto, Vincent? eh, cuma mau dapat cuan lebih aja sih. Kamu melihat bahwa di situ ada peluang ya, bisa Iya. mendapatkan profit gitu kan ya. Iya. Oke. Oke, terima kasih Vincent sudah berbagi. Siapa lagi yang pakai? Ada? Saya pakai, Pak. Ya, gimana Elia? Kenapa kamu tertarik? Menurut saya dia karena saya mau nyimpan ke US juga sih. Saya beli Hmm. koin USDT. Jadi Mm-mm. menurut saya
itu returnnya pertama jauh lebih tinggi dibanding investment anyone yang sekarang ada Mm-mm. di Indonesia, entah itu obligasi atau apapun itu. Tapi resikonya juga tinggi sih. Saya juga sempat rugi dan lain-lain, beli coin memes Mm-mm. dan lain-lain. Sebenarnya itu kayak blockchain itu, menurut saya ya, kalau misalnya paham tren dan juga paham harga pasar, sebenarnya itu sangat menguntungkan. Tapi itu tipe orang yang harus pantau 24 jam gitu loh. Dan dia kan lebih fleksibel karena nggak ada jam pasarnya ya, nggak Ya. kayak saham dan obligasi. Jadi menurut saya untuk trader yang fokus gitu cocok sih, dan bisa, nah mungkin bisa dapat cuan lebih tinggi dibanding saya, karena kan saya juga kerja kan, jadi nggak sempat juga buat ngeliatin. Jadi saya tipenya yang nyimpen aja gitu loh, buat coba-coba aja dan ternyata untung gitu. Iya, sebagai ajang latihan seperti itu ya, Le, ya. Oke, Gitu. ya terima kasih sudah berbagi Elia. Jadi kalau boleh saya rangkumkan, apa yang dikatakan Elia itu betul ya. Seluruh aset keuangan itu punya ketentuan hukum yang sama. Dari tahun 30-an, tahun Perang Dunia Pertama pun sama ya. High risk, high return. Itu adalah kunci dasarnya mereka. Setiap aset yang memiliki risiko paling tinggi, maka dia juga punya risiko mendatangkan keuntungan yang paling tinggi. Artinya kan bisa tiba-tiba naik besar, tapi juga bisa tiba-tiba turun besar. Tapi kalau low risk low return ya, itu juga nempel di situ. Kan nggak mungkin ada yang risikonya rendah, keuntungannya tinggi. Semua orang pasti sudah kaya ya. Tapi itulah konsep dasar keuangan kita ya. Itu tidak bisa kita lewatin karena itu pasti nempel, itu sistematik ya. Pasti nempel di seluruh aset yang kita miliki. Dan apa yang dibagikan oleh Elia tadi itu juga bermanfaat ya. Kalau kalian memang menekuni satu bidang, misalkan contoh kripto gitu ya. Tadi Elia bilang bahwa ini kayaknya punya potensi yang bagus. Ya, betul. Tetapi syaratnya cuma satu. Kita harus fokus. Ya. Gak bisa dibeli dengan sambingan dan sebagainya itu nggak bisa. Harus fokus ya. Kalau kalian saat ini fokusnya bisanya dengan kerja, ya kerja dulu gitu. Tapi ketika bisa punya waktu untuk fokus untuk mengerjain ini, ya baru fokus ke sana. Jadi nggak bisa sambil ditinggal gitu ya. Ya mungkin bisa, tapi ibaratnya nggak akan seberapa lah dibandingkan orang yang fokus ya. Semakin kita fokus, maka benefit yang kita akan dapatkan juga makin besar ya. Itu adalah dua pengalaman ya dari Vincent dan Elia. Oke, terima kasih sudah berbagi dengan kita di kelas ya. Di hari ini kita akan jelaskan apa sih konsep dari blockchain itu sendiri ya. Blockchain itu tidak hanya berbicara mengenai keuangan, tapi dia adalah sebuah mekanisme besarnya. Nah, salah satu cara kerjanya itu menggunakan yang namanya cryptocurrency. Ya, dia dari dua bahasa dasar, ada crypto ya atau uang digital dan juga currency. Currency itu adalah satuan mata uangnya. Jadi, cryptocurrency ini boleh dikatakan sebagai salah satu bentuk penggantian atau currency atau pengganti mata uang yang sebetulnya berlaku, tetapi berlakunya hanya di area fintech saja. Karena secara real mungkin dia belum ada dasar hukum yang kuat yang secara global dilindungin gitu ya. Tapi nanti mungkin saya bicara mungkin ya, saya nggak bisa bicara memastikan bahwa kedepannya ini juga menjadi salah satu alternatif ya, alternatif untuk mode pembayaran, alternatif untuk mode pembelian dan sebagainya. Tapi hanya alternatif ya, tidak akan menggantikan konsep mata uang yang utama. Nah, blockchain pun ada dua mekanisme, ada public, ada private. Jadi yang bisa diakses secara bebas seperti yang dilakukan oleh Elia tadi itu public, kemudian ada yang private yang hanya dengan beberapa investornya saja. Kemudian kita akan lihat regulasinya seperti apa dan risiko serta peluang dari pergerakan blockchain dan cryptocurrency ini. Nah, kita mulai dari blockchain-nya dulu ya. Blockchain itu apa sih? Sederhananya secara teori dia dibilangnya ada distribute ledger technology ya. Ledger itu adalah kumpulan atau rangkaian buku besar atau segala mekanisme pencatatan. Dan dia diakomodasi dengan yang namanya teknologi ya. Jadi blockchain ini tidak lagi sifatnya manual, tetapi dia lebih terikat atau bahkan bisa dilakukan dengan ekosistem yang muncul di sebuah teknologi. Sehingga mau tidak mau blockchain ini adalah model sistem pencatatan keuangan yang basisnya digital. Kemudian sistem ini tidak meluas secara general, tapi dia sifatnya adalah terdesentralisasi. Per asetnya mungkin atau per
kelompok investornya, atau mungkin per negara. Jadi tidak langsung secara global. Karena blockchain itu punya banyak screening ya, punya banyak layer yang dia tidak mudah untuk kita keluar masuk ke sana. Itu karakteristik dari yang namanya si blockchain itu. Ketika kita masuk, maka seluruh mekanisme sistem yang ada kita harus ikut. Ya, dia immutable, nggak bisa kita rubah, dan kita bisa menjaminkan bahwa apa yang kita masukkan ke dalam kelompok blockchain itu pasti secure. Ya. Karena dia sudah punya pertahanan berlapis. Jadi nggak mudah untuk kita masuk dan nggak mudah juga untuk kita keluar. Itu adalah skema dari konsep yang dinamakan blockchain. Jadi blockchain ini juga menjadi seluruh apa ya, menjadi salah satu bentuk mekanisme atau pertahanan perusahaan, bukan cuma dari sisi keuangan tapi dari sisi sistem kerja ya. Nah, secara spesifik kalau kita bicara mengenai keuangan atau financial technology ya, blockchain ini punya mekanisme kerja. Yang pertama, ketika kalian melakukan input transaksi atau terjadinya sebuah proses transaksi ya, dia akan diinput ke dalam sebuah sistem. Jadi ketika transaksi itu dibuat, kemudian kalian harus verifikasi siapa sih pembuatnya, siapa pembelinya, penjualnya misalnya gitu ya, atau investornya, atau siapa pihak-pihak yang terkait di sana, dan ia harus dilakukan verifikasi. Karena dia sistemnya di dalam ekosistem digital, maka dia perlu verifikasinya juga secara digital. Jadi by network, ya, by network. Dan ini yang kita dalam bahasa sistem kita sebutnya adalah node, ya. Node itu adalah bentuk verifikasi yang dilakukan dengan basis digital. Nah, setelah ada verifikasi, baru dia dikelompokkan. Ini masuknya ke blok yang mana, blok yang mana, blok yang mana. Sehingga dari situ dia sudah membentuk lapisan pertahanan yang pertama. Dan dia sudah rapi di sana. Kemudian setelah itu sebuah super sistemnya akan melihat apakah setiap blok itu bisa dihubungkan atau tidak. Misalnya penjualan, contoh ya, kita bicara dengan konteks akuntansi, berarti penjualan ada kaitannya dengan piutang. Oh, dia bisa dihubungkan ke sana. Apakah dia penjualan secara kredit? Kalau iya, berarti dia akan langsung masuk ke blok piutang juga. Berarti nanti dia mengklaim akan ada piutang. Kemudian dia akan cari blok siapa lagi? Blok si apa orang atau pihak yang melakukan proses hutang ke perusahaan. Siapa yang akan bayar nanti? Nah, dari situ nanti akan muncul berbagai rangkaian nilai. Nah, itu yang dinamakan chain ya, atau value chain-nya. Jadi kita menyebutnya blockchain itu adalah rangkaian dari beberapa blok yang saling terintegrasi. Ya, rangkaian dari beberapa blok keuangan yang saling terintegrasi itu dinamakan dengan blockchain. Sistem kerjanya seperti itu. Ya. Ada tiga konsep penting yang sebetulnya muncul di dalam penggunaan blockchain. Yang pertama hash, yang kedua node, yang ketiga consensus mechanism. Ya, kita coba lihat satu persatu ya, satu persatu. Apa itu hash ya? Hash itu adalah mathematical function ya. Jadi dengan adanya hash ini itu sama seperti kalau kita di Excel membuat sebuah formula ya. Kalau contohnya secara akuntansi apa yang paling sederhana aja gitu kan. Kalau kalian mau ngitung ada sebuah transaksi, pasti debit itu harus sama dengan kredit. Balance, ya kan? Misalnya ada penjualan kredit tapi pakai DP. Ya, penjualan kredit pakai DP. Ya. Berarti yang pertama ada uang kas DP masuk, ya, katakanlah 10%. Kemudian muncul piutangnya berarti 90%. Di kreditnya harus muncul sales totalnya 100%. Jadi kiri dan kanan sama. Ya. Nah, mathematical function inilah yang disebut dengan hash. Hash ini akan mengubah data yang kalian input, angka tadi, menjadi sebuah kode atau code ini, dan dia sifatnya numerical dari sistemnya ya. Jadi kita nggak bisa baca dengan mudah. Jadi dia sudah ada alat untuk generator code-nya sendiri. Nah, karakteristik hash ini juga macam-macam. Ada yang panjang, ada yang pendek, tapi kebanyakan sih pasti panjang. Karena kan kalau pakai fungsi matematika nggak bisa sesimpel itu ya. Pasti dia ada ini dan ini dan ini dan ini dan seterusnya gitu ya. Nah, setiap perubahan yang ada itu bisa jadi akan merubah hasil totalnya. Karena dia satu rangkaian ya. Satu rumus, kalau ada satu angka yang salah kan hasilnya juga salah. Sehingga kita nggak bisa nebak asal, oh ini kalau naik sekian tiba-tiba akan nambah segini nih. Nggak juga gitu. Ada komponen lain tidak.
ada faktor pengalinya tidak, multipliernya tidak gitu, atau ada faktor yang sifatnya tetap atau faktor yang sifatnya variabel dan sebagainya, macam-macam lah. Jadi kita nggak bisa nebak karena kita nggak pernah tahu mathematical function di balik sebuah sistem itu. Ya. Hanya si developernya atau programmernya yang biasanya tahu gimana cara perhitungannya. Itulah yang membuat hash ini menjadi rumit dan susah untuk kita lakukan manipulasi. Kemudian yang kedua ada konsep node. Ya. Node ini adalah penghubung antar jaringan tadi. Ya. Jadi ketika menghubungkan satu blok dengan blok yang lain, maka node ini akan meninggalkan sebuah berkas ya. Berkas atau salinan inilah yang akan nanti tersimpan baik secara sementara maupun secara temporer maupun permanen gitu ya. Nah, node pun bisa disetting ya. Ada full node yang kita menyimpan seluruh riwayat transaksinya ya. Semuanya dari yang detail, yang kecil sampai yang besar semua tersimpan. Atau light node yang hanya penting-penting aja, yang gede-gede aja. Misalkan transaksi di atas 1 juta disimpan, transaksi di bawah 1 juta nggak masuk gitu. Jadi nanti sudah akan disiapkan mau disetting begitu full node atau mau dibuat hanya tertentu aja. Ini tergantung dari yang namanya kapasitas penyimpanan data. Kalau kapasitas kita nggak banyak, maka kita sebaiknya pakai light node. Tapi kalau kapasitas kita gede, ya kita boleh pakai full node. Ya. Selama transaksi tersebut bisa disimpan dan dipertahankan selama mungkin, maka akan lebih bagus jika kita punya full node-nya. Dan ini juga cukup membutuhkan biaya yang besar ya, karena kapasitas penyimpanan itu kan tidak murah. Sedangkan mining node itu adalah dibutuhkan ketika kita mau melakukan verifikasi, ketika ada transaksi baru, maupun ada blok baru yang kita buat untuk dihubungkan dengan blok-blok yang lain. Ya. Konsep ketiga ya dari blockchain ini yang kita juga harus pahami adalah namanya konsensus mechanism ya. Jadi untuk persetujuan transaksi itu ada dua versi ya. Sesuai dengan kebutuhan yang udah disetting ya. Artinya dia akan lebih efisien kan. Oh, sesuai maunya dia atau enggak? Kalau enggak ya lewatin. Tapi kalau satunya lagi adalah sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Kalau masih bisa nampung semua ditampung semua. Ya. Jadi di sini sudah ada dua mekanisme persetujuan transaksi. Namanya POW, Point of Work, sama POS, Point of Stake. Ya. Ya, point of work itu artinya semua transaksi boleh masuk. Silahkan. Tapi kalau point of stake, proof of stake berarti dia akan dipilih transaksi mana yang sudah di-set sebelumnya oleh si pemilik eh, kelompok blok tersebut. Nah, ini yang membedakan dua kategori persetujuan atau verifikasi dari konsensus mechanism. Nah, setiap elemen dari blockchain itu punya aturan main sendiri. Ya, jadi saya nggak bisa bilang oh ini yang bagus, ini yang jelek, nggak seperti itu ya. Tetapi dia memang sudah punya area permainan sendiri sehingga dia, oh untuk kapasitas yang ini, contoh yang Ethereum, itu dia pakainya proof of stakes. Kenapa? Karena jumlahnya nggak banyak, jadi dia harus alokasiin dengan cara screening dari dia. Ya, cuman sedikit-sedikit aja yang boleh masuk atau dengan beberapa kelompok tertentu aja. Itu untuk blockchain ya, terkait dengan eh, elemen dasar yang ada di dalam blockchain itu sendiri. Ada hash, ada node, ada konsensus mechanism. Ya. Oke, sebelum saya lanjut ke cryptocurrency, adakah yang mau ditanyakan dari materi blockchain tadi? Boleh raise hand atau boleh langsung ngomong, silakan. Ada? Belum ada, Pak. Oke, belum ada ya. Oke, terima kasih responnya, Sela. Kita lanjut ke cryptocurrency. Ya. Apa sih cryptocurrency? Tadi saya sudah sempat bahas, itu dari dua kata dasar, crypto dan currency ya. Crypto itu adalah mata uang digital, kemudian currency itu adalah satuannya. Nah, jadi kita bicara mengenai mata uang digital yang basisnya ada di dalam sistem atau di dalam blockchain itu sendiri. Nah, ciri-ciri dari cryptocurrency itu apa? Itu tidak mungkin dibuatkan oleh bank sentral ya, karena dia adalah elemen dari si blockchain itu sendiri. Nah, caranya pakai apa? Nama prosesnya adalah kriptografi ya. Jadi
elemennya kan sama ya. Karena cryptocurrency maka yang membuatnya siapa ya? Cryptographer pasti. Dan dia bisa diterima secara global. Karena tidak terkait dengan bank sentral. Contoh kalau bank sentral di Indonesia, berarti cryptocurrency-nya bisa diterima di Indonesia aja. Di negara lain belum tentu. Tapi karena tidak ada penerbit dari bank sentral, maka dia boleh diterima di seluruh dunia. Sifatnya lebih global. Kalau contohnya mungkin tidak asing lah ya buat kalian ya. Ada Bitcoin, ada Ethereum, ada Binance Coin gitu ya. Itu sering kita dengar di beberapa media atau sering dengar di podcast atau mungkin di beberapa berita. Nah, fungsinya cryptocurrency dengan traditional currency atau mata uang biasa apa sih gitu kan? Saat ini dia sebagai salah satu bentuk media pembayaran itu juga sudah diterima ya. Tetapi bukan 100% ya, artinya sebagian aja ya. Boleh kalau misalkan itu ada kesepakatannya silakan, tapi kan untuk proof of evidence-nya agak rumit di sini. Kecuali kalau mata uang itu kan ada satuannya apakah dalam dolar, rupiah dan sebagainya itu bisa kita proof of evidence-nya jelas. Tapi kalau cryptocurrency kan rumit kalau kita mau transaksi dan tidak mudah untuk transfernya sehingga dia boleh menjadi sarana tapi tidak untuk 100% ya. Dia butuh store of value, jadi butuh tempat penyimpanannya, dan dia biasanya dipakainya sebagai investment asetnya, ya, sebagai media untuk investasi, seperti yang tadi diceritakan oleh Elia, gitu. Kemudian karena dia basisnya betul-betul digital, maka dia hanya menggunakan platform khusus. Ya, kita sebutnya adalah smart contract platform. Ya, jadi setiap perjanjian dari penggunaan, investasi dan sebagainya itu dalam bentuk platform. Ya. Mau tidak mau, kita cuma punya proof evidence yang seperti itu. Dan berdasarkan pengalaman dari teman-teman kalian tadi, dia bisa mendatangkan keuntungan yang tinggi, tapi bisa juga mengalami kerugian yang besar. Artinya apa? Secara keuangan kita sebutnya volatilitasnya tinggi. Jadi, balik ke hukum alamnya dia, high risk, high return, gitu ya. Low risk, low return. Jadi, sama seperti itu dan dia sangat volatile. Hari ini dia bisa untung besar, besok bisa jadi rugi besar. Dan itu juga sudah terjadi di tahun 2026 ini ya. Di awal-awal kemarin tiba-tiba drop banget. Ini mau naiknya dikit-dikit, tapi gitu turun drop lagi gitu. Jadi sama seperti itu. Itu adalah volatilitas di dalam pasar keuangan. Seluruh dunia sama mekanismenya seperti itu. Nah, smart contract itu apa? Ya, tadi ada disebut smart contract. Smart contract itu seperti kayak term of reference-nya atau term of request yang ada di dalam persetujuan investasi, persetujuan pembukaan rekening dan sebagainya. Itu adalah kontrak otomatis yang sudah muncul di dalam sistem digital itu sendiri atau dalam rangkaian blockchain. Nah, dia biasanya digunakan untuk apa? Yang ada perjanjiannya. Contoh crowdfunding, non-fungible token atau NFT, ada juga menggunakan supply chain tracking. Jadi dia bisa diatur atau bisa dicek ini sampai mana nih. Nah, perjalanan dari aset saya itu sampai mana, kemudian dia boleh ditebusnya kapan, boleh dilakukan perjanjian kerjanya, pembaharuannya kapan, itu semua ada dalam yang namanya smart contract. Dan ini basisnya digital. Itu ya. Kemudian itu adalah beberapa cara main tadi ya di dalam skema global. Nah, kalau di Indonesia gimana ya? Tadi sudah ada dua teman kalian yang bilang, "Oh, saya pakai ini, Pak. Saya sudah coba, saya belajar gitu." Artinya apa? Di Indonesia ada loh. Ada. Dan kalau ada di Indonesia, berarti kita harus lihat ada nggak yang ngawasin? Ya. Ada polisinya nggak gitu? Ada yang menjaga aset kita nggak? Nah, kita lihat regulasi di Indonesia kayak apa. Di Indonesia ini sudah diakui, tetapi bukan sebagai alat pembayaran. Dia sebagai barang komoditas. Barang komoditas itu apa? Barang yang kalau dibutuhkan, kalau high demand, ya harganya bisa melonjak. Tapi kalau demandnya turun, ya supply-nya terlalu besar, maka harganya bisa turun juga secara signifikan. Seperti apa? Seperti kelapa sawit, seperti batu bara, emas, nikel, tembaga, dan sebagainya. Itu semua barang-barang komoditas, ya. Yang dia punya keterbatasan. Bukan tidak terbatas, tapi dia justru jumlahnya terbatas. Barang komoditas itu jumlahnya tidak apa ya, tidak
nggak sedikit banget, nggak, tapi bisa dihitung, artinya bisa dikalkulasi dan juga dia tidak punya masa renewable. Itu adalah kondisi regulasi kripto yang di Indonesia. Dia dianggap bukan sebagai mata uang, pembayaran uang, tapi sebagai aset komoditas. Jadi kalau aset itu boleh dilakukan pertukaran atau barter atau perdagangan, tetapi bukan sebagai alat pembayaran. Alat bayarnya tetap sama. Di Indonesia punya satu alat pembayaran yang resmi yaitu mata uang rupiah. Nah, lalu komoditas kripto ini bagaimana? Siapa yang mengawasi? Karena dia bukan alat pembayaran, maka OJK nggak turun tangan di sini. OJK pergi dari sebagai pengawas. Tetap ada di Bank Indonesia sebagai penjamin bahwa dia nanti bisa diperdagangkan. Tetapi untuk wasitnya dia atau penjaga utama dia adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Atau kalau kalian pernah dengar di berita namanya Bapepti. Ya, Bapepti. Bapepti ini mengurus seluruh aset-aset yang sifatnya komoditas. Yang tadi saya sebutkan ada batu bara, minyak, kemudian kelapa sawit, kemudian emas, tembaga, nikel dan seterusnya. Gitu. Jadi semua itu diawasi oleh yang namanya Bapepti. Ya. Bank Indonesia ikut di sana karena ini untuk menjamin bahwa aset komoditas tersebut bisa diuangkan, bisa dijual dalam satuan mata uang rupiah. Nah, lalu apa risiko dari cryptocurrency? Ya, risikonya apa? Tadi sempat disebutkan oleh dua teman kalian, harganya bisa volatile sebetulnya. Secara terminologi ekonominya seperti itu. Bisa naik tinggi, bisa turun tinggi, turun juga banyak ya. Kemudian sifatnya aset yang spekulatif, seperti yang dilakukan oleh Vincent tadi. Saya cuman scalping Pak, iya, karena kripto itu nggak bisa untuk investing jangka panjang itu. Saya nggak tahu ya underlying asetnya kayak apa kan saya nggak bisa membuktikan ya. Tetapi kalau untuk spekulasi aja, mumpung naik saya jual, oke. Mumpung lagi turun saya beli, itu nggak masalah. Spekulatif sekali. Dan ekosistem dia ada di dalam dunia digital, sehingga mau tidak mau efek cybercrime itu pasti akan muncul. Entah sedikit atau banyak, atau bahkan mungkin nanti bisa menjadi salah satu bagian dari mafia cybercrime itu bisa jadi. Karena ada, ekosistemnya ada. Dan cryptocurrency karena dia bukan alat pembayaran, sebagai alat barter bisa ya, sebagai komoditi, maka dia juga punya potensi sebagai alat untuk melakukan pencucian uang atau money laundering. Jadi kalau melakukan aktivitas yang nggak bener, contoh korupsi dan sebagainya, kita tuker deh pakai aset kripto. Jadi nggak kelihatan gitu. Nggak ada uang yang mengalir di bank, rekening bank nggak masuk gitu. Tapi asetnya ada gitu. Mungkin nggak seperti itu, sangat mungkin. Dan sekali lagi, tadi saya sudah sempat sebutkan, tidak ada underlying asetnya. Jadi kalau kalian mau investing jangka panjang, saya sendiri pun ragu ya. Kalau misalnya ada something gitu kan, kalian mau kemana nih nyari atau mengklaim aset kalian? Ini adalah salah satu bahaya dari yang namanya cryptocurrency tadi. Karena ekosistemnya dia digital. Lalu apa bedanya Pak dengan bank digital? Oke. Agak sedikit berbeda, tapi nanti kita bahas di sesi yang berikutnya kita bahas ya. Itu kita bicara bank digital. Maka ini sambung menyambung ya. Kemarin kita sempat dibilang ada digital banking, nanti kita sambunginya pas di sesi yang ini. Ya. Nah, masalah cryptocurrency ini juga sudah ada dua kasus global. Ada dari masalah keruntuhan exchange crypto, harga tukarnya yang tiba-tiba turun, ada juga yang scam juga gitu ya. Beberapa kasus mungkin kalian bisa temukan ya. Nanti boleh dicari sendiri di dalam artikel-artikel atau publikasi elektronik gitu ya, media elektronik bisa dicari juga di sana. Ada yang namanya kasus SafeMoon ini baru bareng kemarin, baru aja kemarin ya. Dia sampai divonis 100 bulan penjara gitu kan karena ada penipuan dari skema securities fraud and money launderingnya dia. 4 tahun yang lalu juga ada kasusnya Terra Luna, ini mungkin yang pernah kalian dengar ya, itu juga runtuh tuh karena memang mengalami kerugian yang besar. Jadi kalau tadi Elia bilang saya juga pernah rugi, iya betul, tapi kalau Terra Luna ini ruginya rugi besar, dalam waktu singkat tiba-tiba habis.
Dan ini jadi kepanikan besar atau crash crash market waktu itu. Dan start dari 2022 ini baru dia mulai naik lagi pelan-pelan. Tapi pada saat itu hancur sehancur-hancurnya tuh si Luna ini. Kemudian ada juga banyak penipuan dari influencer mungkin atau dari apa namanya ya, eh, para para yang bermodus sebagai trader lah atau apapun ya dengan promosi yang nggak terlalu jelas itu juga banyak tuh yang menggunakan kapasitas itu untuk membuat orang lain terjerat ikut dengan rekomendasi atau apa yang mereka berikan gitu. Dan juga ada beberapa kasus skandal di dalam pasar bursa kripto sendiri yang juga muncul di beberapa kasus terkait dengan risiko dan keamanan dari cybercrime policy dari yang namanya cryptocurrency. Ini adalah beberapa kasus yang eh, terkait dengan cryptocurrency. Ya. Tetapi menurut saya ini tidak mematikan bahwa cryptocurrency tidak bisa digunakan, nggak seperti itu. Tetapi cryptocurrency ini perlu berbenah, perlu memperbaiki diri supaya apa? Supaya dia bisa menjadi lebih kuat, lebih secure sistemnya, dan lebih bisa diandalkan atau mendapatkan trust dari si investor atau bahkan retailer ini. Nah, lalu bagaimana peluangnya di masa depan atau opportunity yang muncul dari blockchain ini seperti apa sih? Apakah cuman buat kripto aja gitu ya? Ternyata tidak. Kedepannya blockchain juga bisa dipakai sebagai digital identity. Kayak di Amerika kan sudah pakai ya. Satu ID kita itu bisa di kemana-mana. Indonesia sudah mulai ke sana. Saya bilang mulai ya, artinya belum ya. Belum belum 100%, belum bahkan 50% mungkin belum, tapi sudah mulai. Dengan cara penggunaan single identity dari nomor KTP yang terhubung kemana-mana. Saat ini baru dengan pajak dan perbankan. Tapi itu baru titik awalnya, baru permulaannya. Kedepannya akan jauh lebih bagus. Contoh menggunakan voting system. Ya, jadi nggak usah nunggu ngantri ke bilik pemilu lagi. Kita bisa langsung voting lewat ID kita masing-masing. Nanti ada portalnya. Jadi mungkin meminimalisir yang namanya kecurangan-kecurangan. Ya. Termasuk untuk supply chain itu bisa karena blockchain kan menghubungkan antar blok. Nah, supply chain menghubungkan antar supplier-suppliernya. Pasti bisa gitu ya. Untuk registrasi, kemudian untuk pembuatan namanya Central Bank Digital Currency atau bank sentral khusus untuk aktivitas digital. Kita punya Bank Indonesia itu untuk konvensional bank. Tapi untuk bank digital kita belum punya regulator resminya. Ekosistem sudah terbentuk, tetapi pengawas utamanya itu belum ada. Masih jadi satu ya dengan Bank Indonesia. Jadi mau tidak mau, kedepannya ini berpeluang menjadi satu regulator terpisah, yaitu yang namanya bank digital. Ya. Saat ini Indonesia sudah punya ya namanya proyek rupiah digital, tapi itu masih di dalam kelompoknya Bank Indonesia atau bank sentral kita. Jadi belum terlepas dari mekanisme konvensional bank yang sudah kita lakukan saat ini. Kira-kira itu untuk blockchain dan cryptocurrency. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada dari mahasiswa? Belum ada, Pak. Oke. Kalau belum ada, kita masuk ke diskusi. Ya. Kita masuk ke diskusi kelas. Dari materi yang sudah dibahas tadi, yuk, mari kita berdiskusi, mari kita beropini. Menurut kalian seperti apa? Gitu ya. Yang pertama, ya, dengan penjelasan tadi, apakah kripto itu sudah layak disebut sebagai mata uang? Oke. Siapa yang mau berkomentar? Izin menjawab, Pak. Boleh, Stella. Kalau menurut pendapat saya, untuk saat ini kripto belum bisa disebut mata uang. Karena kan salah satu syarat untuk sesuatu itu disebut mata uang, kalau dia itu bisa dijadikan sebagai alat tukar kan. Sedangkan kalau kita beli barang atau jasa, itu kan nggak semua menerima pembayaran secara kripto. Jadi penggunaannya itu masih sangat terbatas. Terus buktinya lagi kalau kita beli kripto, kan kalau misalnya harganya naik kita jual. Kan uang hasil penjualannya kita tukar kembali ke Mm-mm. mata uang kayak rupiah atau dolar gitu kan. Mm-mm. Jadi intinya kripto lebih bisa disebut sebagai investasi kalau menurut saya daripada mata uang Iya, untuk betul. saat ini.
Ya, untuk saat ini emang lebih karakteristiknya lebih mengarah ke investment aset ya. Karena dia tidak bisa menjadi alat pembayaran. Alat pembayaran tetap balik lagi masih di dalam satuan mata uang. Oke, terima kasih Stella. Yang kedua, pertanyaannya, apakah blockchain itu bisa menggantikan skema perbankan? Blockchain. Saya pengen dengar dari kalian seperti apa menurut kalian? Saya izin menjawab, Pak. Oh, boleh Elia, silakan. Menurut saya belum bisa, Pak, untuk saat ini. Oh, kenapa? Kenapa? Ya, jelas ya, kalau bank kan konvensional. Terus juga blockchain kan transaksi nggak ada perantaranya juga kan. Kan bank sebagai eh, penghimpun dana nih. Mm-mm. Ya sebenarnya sama-sama penghimpun dana juga sih, tapi kan dari sisi penyaluran kredit, terus juga resikonya dan kepercayaannya kan pasti beda dong dari bank. Kayak pengalaman misalnya kita ada login ke aplikasi Indodex atau something yang buat BTC, itu kan kalau kita lupa password, itu kita nggak bisa masuk lagi, even kita nggak tahu mau ke siapa gitu loh. Beda Mm-mm. sama bank. Kita ke bank, kita nggak bisa masuk e-banking kita, MyBSI kita keblokir, kita bisa langsung ke bank dan nanti langsung dibukain. Sedangkan kalau blokir lupa ya udah ya lupa, hilang hilang tuh duit Mm-mm. nggak tahu kemana gitu. Jadi menurut saya saat ini belum bisa ya Pak ya. Nggak tahu Iya. nanti ya, tapi nggak bisa sih. Oke, Beda terima kasih skemanya Elia. beda. Ya, apa yang dikatakan Elia itu betul. Jadi blockchain itu memang bisa membantu ya. Sebetulnya bisa membantu perbankan, tapi dia tidak akan bisa menggantikan eh, fungsi dasar dari bank. Karena sekali lagi, bank itu bukan cuman sistemnya kayak blockchain ya untuk transaksi, kemudian untuk proses simpanan, peminjaman dan sebagainya. Nggak cuman seperti itu. Fungsi bank itu juga dia mengatur bagaimana peredaran uang ada di masyarakat. Kalau terlalu banyak uang beredar, maka inflasinya jadi rendah. Tapi kalau uangnya terlalu sedikit, inflasinya tinggi dan seterusnya gitu. Nah, itu juga salah satu fungsi atau mekanisme dari adanya bank. Ya, blockchain nggak ada seperti itu. Blockchain itu hanya penghubung antar transaksi. Jadi dia hanya transactional base. Sedangkan bank punya fungsi yang lebih besar daripada itu. Dia juga mengontrol kondisi ekonomi. Makanya kalau kalian lihat, ketika kondisi ekonomi lagi jelek gitu ya, yang kalian lihat pertama itu apa? Banknya pasti. Artinya apa? Bank itu produktivitasnya turun. Karena pendapatan mereka dari mana? Dari konsumen. Nah, kalau ekonominya melemah, maka pengembalian uang ke bank juga melemah. Artinya bank itu pasti terdampak duluan. Terus kalau kondisi sedang lagi baik-baik aja, kita juga bisa lihat bank. Bank berani kasih mungkin bunga lebih tinggi dan sebagainya. Jadi supaya orang mau melakukan transaksi dengan dia. Dan itu fungsinya bank tuh di situ. Dan itu nggak akan ada di blockchain. Ya. Blockchain itu hanya penghubung antar transaksi. Dia tidak bisa melihat kesempatan ketika kondisi sedang A dan B dan seterusnya. Itu fungsi itu tidak akan tergantikan. Ya. Jadi akan lebih jauh lebih kuat fungsinya dari sistem perbankan karena memang dia sudah lama ya. Bank itu kan sudah ada dari ratusan tahun yang lalu. Jadi mekanismenya dia terus beradaptasi, terus berubah dan kalau mau diikutin oleh si blockchain dia kan sudah ketinggalan ratusan tahun ya gitu ibaratnya. Jadi berat ya untuk menyamai dari fungsi dari bank itu sendiri. Terima kasih Elia ya. Pertanyaan terakhir ya terkait dengan regulasi. Untuk saat ini, menurut kalian, apakah pemerintah itu harus melarang kripto atau tidak? Boleh dengar pendapatnya? Menurut saya pemerintah itu sebaiknya Hmm. mengatur bukan melarang, Pak. Karena kenapa? Pendapatnya supaya pemerintah itu mendapatkan pajak dari melegalkan dan mengatur kripto. Pemerintah Hmm. bisa memungut pajak dari transaksi dan keuntungan para dari investor yang menjadi sumber pendapatan baru bagi negara. Oke, terima kasih Sela. Jadi, menurut Sela, pemerintah ini tidak harus melarang, tapi justru dia menjadikan ini sebagai salah satu gitu ya, alat untuk mendapatkan devisa. Contoh apa? Dari perdagangan. Kalau ada keuntungannya kan berarti bisa menjadi sumber pemasukan untuk pemerintah dari sisi pajak perdagangan kriptonya, misalnya seperti itu. Jadi,
adanya kripto bukan untuk dilarang, tapi justru dijaga, dilengkapi oleh pemerintah supaya dia menjadi sah gitu ya. Dan orang nyaman bertransaksi di situ, makin nyaman dia, makin banyak yang melakukan transaksi kan berarti makin banyak juga. Potensi pajak yang didapatkan dari transaksi itu makin besar juga. Ya. Ingat, setiap pembelian, setiap penjualan, jadi setiap satu aspek itu sudah ada pajaknya masing-masing. Jadi apapun yang dilakukan, saya mau beli aja, nggak mau jual, itu pun dia sudah kena satu kali pajak pembelian. Kalau dia jual, berarti dia kena. Waktu dia beli dia bayar, waktu dia jual dia bayar lagi. Artinya itu juga keuntungan untuk si pemerintah ya. Jadi kripto ini nggak perlu kita larang, tapi justru kita bantu dia berkembang supaya ketika sudah berkembang, keuntungan itu juga bisa didapatkan maksimal oleh pemerintah itu sendiri. Oke, terima kasih untuk partisipasinya terkait dengan pertanyaan diskusi kita yang ada di dalam layar Zoom tadi. Baik, nanti di sisa waktu yang ada di sesi yang berikutnya, kita keep dulu ya. Nanti kalian punya waktu untuk mengerjakan. Untuk di sesi 3 ini ada 3 materi review yang harus kalian nanti selesaikan. Boleh diakses di quiz di sesi 3. Intinya akan ada 3 pertanyaan ini. Jadi nanti kalian mohon dipersiapkan dulu. Sekali kalian masuk quiz itu kalian cuma punya waktu 30 menit ya untuk mengisi itu. Nanti salah satu pertanyaan ada 3 yaitu perbedaan dari eh, proof of proof of stake dan proof of weight itu terkait dengan Bitcoin sorry bukan Bitcoin blockchain tadi. Kemudian yang kedua, mengapa kripto tidak dianggap sebagai legal tender? Jadi untuk perjanjian untuk kita eh, aset penjaminan itu tidak disahkan di Indonesia ya. Nanti silahkan kan boleh berkomentar di situ kenapa gitu. Alasannya apa? Boleh dicari dulu secara mandiri informasi-informasi terkait dengan pertanyaan ini dan sebutkan 3 manfaat blockchain ya selain kripto. Tadi kan sudah sempat ditayangkan juga. Nanti boleh dilihat kembali isinya seperti apa. Oke, itu untuk yang sesi 3. Sebelum saya akhiri dan pindah ke sesi 4, ada yang mau ditanyakan dulu dari materi sesi 3 terkait dengan blockchain dan cryptocurrency? Ada? Belum ada, Pak. Oke. Baik, kalau belum ada, saya lanjutkan dulu ya untuk sesi 4 ya, biar sekaligus satu rangkaian recording aja ya. Sesi 4 kita bicara fintech dalam perbankan. Artinya kita khusus akan membahas fintech tetapi yang dipakai di dalam bank. Oke. Sudah terlihat di layar kalian? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Baik. Jenis bank yang akan kita bahas di sini tidak hanya digital banking, tapi ada juga yang namanya open banking. Ya. Jadi ini saya lepaskan dulu dari bank konvensional. Kita bahas khusus untuk digital banking dan open banking. Nah, tadi kita sempat bahas di pertemuan tadi, ya sesi sebelumnya, ada blockchain, ada cryptocurrency, ada smart contract dan regulasi. Ya. Nah, dari sini kita akan mengarahkan pandangan kita kepada regulasi di dalam digital banking. Kenapa? Karena semua ekosistem yang ada di sini, baik blockchain, crypto, smart contract, dan sebagainya, ini ada di dalam ekosistem digital. Nah, salah satu yang nyangkut di dalam ekosistem digital adalah digital banking. Nah, sebelum saya mulai, ada satu pertanyaan yang saya pengen tahu dari kalian, apakah bank digital atau digital bank itu sama dengan mobile banking? Coba, menurut kalian gimana? Sama Izin nggak? menjawab, Pak. Boleh? Menurut saya beda, Pak. Karena Apa di bedanya? digital banking itu kan lebih ke bank digital yang tanpa kantor cabang fisik. Kemudian juga nggak ada kartu ATM-nya. Kalau mobile banking itu lebih ke bank konvensional tapi memberikan fitur layanan bank digital. Terus juga juga dia tuh ada kartu ATM-nya gitu, Pak. Oke.
Berarti yang dimaksud Stella ada mobile banking itu adalah aplikasinya dari si bank konvensional. Iya, Ya, fitur layanannya. fitur layanannya dia ya. Jadi tanpa kita harus datang ke kantor banknya, kita bisa akses lewat aplikasi si mobile banking itu. Ya. Sedangkan kalau bank digital, kita nggak pernah tahu fisiknya dia di mana, tapi kita bisa akses dia hanya melalui ekosistem digital. Ya. Dari sini kan kita bisa menemukan ya perbedaan bahwa ini memang tidak sama gitu. Oke, ada yang menambahkan ya Blue Blue BCA ya maksudnya itu. Ada kartu fisiknya. Iya, ada memang. Ada yang pakai, ada yang tidak. Cuman bedanya adalah fisik kantornya. Ya, bank digital sama mobile banking itu bedanya fisik kantornya. Ya. Mungkin bank digital ada fisik kantornya cuma satu atau dua se-Indonesia gitu ya misalnya. Tapi kalau mobile banking itu diawali dari kantor-kantor yang sudah ada. Tapi supaya kita nggak harus bolak-balik ke kantornya dia, kita bisa melakukan transaksi dari mobile banking itu. Nah, di sesi ini kita akan bahas bedanya apa, sehingga kalian bisa tahu ya bedanya konvensional bank sama digital bank itu apa, ada open banking, ada juga penyedia jasanya ya, API, kemudian ada model bisnisnya seperti apa dan perkembangannya di Indonesia ya. Konsep kita yang akan kita bawa pertama adalah digital banking ya. Jadi digital banking itu sama seperti layanan perbankan biasa. Bedanya apa? Tapi dia menggunakan layanan yang basisnya adalah elektronik ya. Digital banking itu basisnya elektronik sehingga dia memanfaatkan data nasabah tersebut untuk proses pelayanannya supaya lebih cepat, lebih mudah, dan yang pasti adalah aksesnya itu sesuai dengan kebutuhan. Mau cepat ya udah bisa ya. Gampangnya apa? Kita bisa buka rekening nggak harus datang online. Biasanya sih pakai upload KTP, pakai foto dari HP dan sebagainya gitu ya. Cabang secara fisik atau kantor fisik itu ada, tapi nggak banyak, dia terbatas. Dan semua aplikasi atau semua proses itu melalui platformnya dia. Nggak usah datang pakai surat, bawa apa, nggak perlu. Semua pakai platform dan transaksinya saat ini sih kayaknya hampir semua ya. Hampir semua perbankan itu real time transaction. Udah nggak ada yang jeda 2 hari, 3 hari itu kayaknya udah nggak ada. Hampir semua sudah berubah jadi real time transaction. Ya. Nah, di sini saya punya tabel yang akan membedakan apa bedanya bank konvensional seperti BCA, BRI, Mandiri, dan sebagainya yang kalian bisa lihat fisik kantornya sama bank digital ya. Kantornya pasti banyak ya kalau bank konvensional, sedangkan bank digital itu ada, cuman tidak banyak. Kadang di ruko kecil doang, jadi ada tapi minimal lah gitu ya. Kalau kita bilang minimal, nggak banyak. Untuk punya rekening ke sana kalian harus datang biasanya kalau bank konvensional. Bikin isi form dan sebagainya. Tapi sekarang ada juga yang melihat aplikasi bisa. Nah, tapi kalau mau install aplikasi kan kalian harus terdaftar dulu sebetulnya sebagai nasabah. Jadi tetap harus datang dulu. Sedangkan digital banking enggak. Begitu kalian download, kalian ngisi data diri, udah. Itu sudah termasuk sebagai nasabahnya dia. Nah, karena tidak ada kantor yang banyak, kemudian tidak butuh karyawan yang banyak, semuanya menggunakan akses berbasis ekosistem digital, maka digital bank ini secara biaya dia jauh lebih efisien. Ya. Dia bisa bayarnya bayar listrik aja, bayar listrik, bayar internet itu yang paling besar untuk menjaga stabilitas, bayar security gitu. Tapi kalau bayar customer service dan sebagainya itu sangat kecil sekali. Ya. Bahkan mungkin lebih sangat efisien. Kenapa? Karena kalau jam kerjanya dia 24 jam, kalau orang kan pasti bisa mengeluh ya. Ada yang maunya jam sekian sampai jam sekian. Tapi kalau dia menggunakan by system ya 24 jam. Ya. Tanpa harus minta kenaikan gaji, tanpa harus ada ikut hari buruh, hari libur juga masih bisa gitu ya, internet seperti itu. Jadi ekosistemnya jauh lebih luas, bisa diakses di anytime gitu ya, waktu kapanpun dan juga tidak terbatas dengan jumlah kapasitas dari SDM. Nah, teknologinya itu juga berbeda. Kalau bank konvensional itu harus legal. Dia harus punya standar dari Kominfo atau dari kementerian dan sebagainya untuk menjamin keamanan, trusted system. Ya. Sedangkan digital bank enggak, dia pakai cloud base. Ya. Jadi kita harus meyakinkan diri kita bahwa
kalau kita pakai digital bank, kita cukup yakin dengan saldo sekian, itu masih yakin. Kenapa? Karena cloud base itu kalau sudah terbobol, hilang aksesnya gitu ya, ya nggak bisa dikembalikan lagi. Karena semua aset kita di sana itu kayak apa ya? Ya easy come and easy go ya. Bisa isi gitu gampang, bisa juga hilang dengan cepat gitu. Karena tidak ada legacy system, jadi tidak ada yang menjamin keamanan dari sistem tersebut. Nah, di Indonesia contohnya bank digital apa? Tadi sudah sempat juga disebutkan Samuel tuh di chat, ada Blue gitu kan. Blue kan punya BCA digital ya. Ada Bank Jago ya, ada Cbank ini juga sempat saya sebutkan minggu lalu ya. Bank Neo itu yang paling banyak lah kita pakai. Ini beberapa atau empat lah yang paling sering kita temui dan iklannya atau bahkan kantornya bisa kita lihat di beberapa tempat kita. Ya. Nah, ada pertanyaan, mengapa banyak perusahaan saat ini ya, perusahaan teknologi ini belinya bank kecil lalu dirubah jadi bank digital? Ada yang bisa tahu nggak kenapa nih? Kenapa perusahaan teknologi itu beli bank kecil lalu tiba-tiba perusahaan itu bank kecil itu dirubah jadi bank digital? Saya izin menjawab aja ya Pak. Boleh. Ya, menurut saya sih karena pertama, eh kalau mau buat bank itu kan perlu lisensi dan izin yang cukup ketat ya Pak ya. Jadi Iya. pasti bakal lebih mudah kalau misalnya dia tuh, maksudnya lebih cepat lah ya Pak, kalau misalnya dia beli bank kecil dulu yang udah punya izinnya. Dan tentunya kayak, kan teknologi ini, fintech ini kan pasti gunain data yang udah ada di bank itu Mm-mm. untuk ekspansi ekosistem dia gitu loh, digitalnya, Mm-mm. entah itu kredit, dan pastinya dia mau buat bangun ekosistem juga di situ gitu loh Pak. Mm-mm. Mm-mm. Itu sih, jadi ya udah, Ya, pas akuisisi ya bank tradisional itu ya diubah jadi bank digital yang nggak di cabang fisiknya ya. gitu Pak. Terima kasih Elia. Ya, apa yang dikatakan Elia itu betul. Bank itu adalah ekosistem yang ketat, regulasinya ketat. Kalau kita mau bikin bank, itu ada aturan mainnya. Asetnya harus sekian, dia harus punya akses seperti ini. Kemudian pendanaan dia seperti ini, punya nasabah seperti ini ya. Jadi untuk pintu kita mau masuk dan bikin bank baru itu lebih rumit. Nah, lebih gampang kalau kita bikin perusahaan teknologi. Ya. Salah satu cara untuk kita bisa menguasai itu adalah ya kita cari ada bank yang mungkin udah mau mati atau yang kecil sekali asetnya. Kita masuk, kita akuisisi, kemudian teknologi ini injek sistem atau ekosistem dari bank tersebut, kemudian berubahlah dia menjadi konsep digital banking. Kenapa? Karena izinnya sudah ada. Jadi dia nggak perlu rumit-rumit masuk ke dalam kelompok bank itu, tapi dia sudah punya melalui apa? Melalui bank yang sudah ada di dalam. Jadi dia untuk masuk ke area kelompok bank itu, cara masuknya adalah melalui bank yang sudah punya izin. Jadi yang disebutkan Elia betul. Kemudian setelah dia masuk, baru dia merubah ekosistemnya pelan-pelan dari dalam. Ya. Ini kalau kita boleh mundur beberapa tahun yang lalu juga sama, Bank Haga gitu kan, ibaratnya kan dia ya bertumbuh enggak gitu ya, kecil juga ya enggak kecil banget gitu kan, tapi berkembangnya susah, kalah sama kompetitor konvensional. Kemudian masuklah grupnya si Hairul Tanjung gitu kan, dia hijack dengan teknologi di situ. Teknologi masuk, kemudian dia rubah seluruh skema dan sebagainya. Izin banknya tetap ada, dia cuma ganti lisensi, muncullah yang namanya Bank Jago gitu. Nah, itu salah satu alasan kenapa gitu kan perusahaan tadi lebih milih untuk perbankan aja masuk kemudian dikembangkan. Nah, di dalam model bisnisnya di digital bank kalau kita lihat di sini ini justru menjadi sebuah tolak ukur. Kenapa yang mau akuisisi perusahaan tersebut itu adalah perusahaan teknologi ya. Jadi kita mau lihat dari sudut pandang model bisnisnya. Kalau saya punya perusahaan teknologi, saya mau dapat ekosistem yang luas, saya harus masuk perbankan. Kenapa? Karena bank itu punya empat bisnis ini. Dan ini akan lebih efisien, lebih murah,
dan lebih cepat kalau kita bisa suntikan penggunaan teknologi di sana. Yang pertama namanya KASA, ya. Current Account, Saving Account. Jadi account untuk mengumpulkan dana tabungan. Jadi kita bisa membuat nasabah itu nabung di kita tanpa repot harus ngantri ke teller, ya. Bawa uangnya cukup isi dari mana aja bisa, ditransfer bisa. Jadi mereka menggunakan ekosistem digitalnya untuk kemudahan dari si nasabah itu sendiri. Kemudian untuk spread income dari bunga pinjaman. Kalau dulu bunga pinjaman atau bunga kredit mungkin lebih tinggi. Kenapa? Karena harus ada survei, bayar orang untuk datang ngecek ke sana. Dan sekarang nggak usah. Dengan ekosistem digital cukup upload mungkin fotonya, kemudian surat perjanjiannya. Jadi dia low cost. Sehingga dari biaya yang muncul tadi yang makin kecil, maka dia punya spread pendapatan yang juga lebih besar. Biayanya mengecil, maka profitnya juga naik kan. Ya, itu adalah keunggulan ketika dia sudah include dengan teknologi digital. Dan dia ngambil untungnya dari mana? Dari penggunaan alat digitalnya. Bisa transfer kena cas, admin ada casnya di situ, dan kerjasama dengan penyelenggara internetnya, ekosistem digitalnya dia. Dengan Telkomsel misalnya gitu ya, atau dengan apa platform yang lain boleh gitu. Artinya dia ada profit sharing. Jadi keuntungan dia bukan cuma dapat dari nasabah, tapi dengan berbagi jalur ekosistem digital itu dengan para pengguna yang lain. Itu sangat menguntungkan sekali untuk model bisnisnya si bank digital ini. Dan yang terakhir, yang paling sering kita lihat itu ada di YouTube, mungkin ada di beberapa iklan-iklan yang AdSense yang muncul, yaitu masalah data monetization. Kalau kita merasa dapat keuntungan gitu ya dari sebuah bank digital, misalkan dengan bunga yang besar, pinjaman yang tidak ada admin dan sebagainya, maka akan dipromosikan oleh si nasabah itu sendiri. Jadi secara nggak langsung tanpa perlu membayar biaya marketing, nasabah itu akan promote sendiri. Wah, pakai bank ini enak nih, bunganya besar. Pakai di bank ini enak nih, nggak ada biaya admin. Pakai di bank ini nggak ribet nih, gitu ya. Sering kan lihat iklan seperti itu. Nah, itu adalah model bisnis yang dijalankan oleh bank digital. Sehingga mereka akan mengurangi atau mempres biaya-biaya marketing yang terjadi. Sehingga mau tidak mau, biaya makin turun, maka profitnya dia bisa makin lebar. Nah, ini kalau kalian mau lihat pastinya, silahkan download beberapa laporan keuangan dari bank digital. Kalian akan bisa lihat sendiri berapa keuntungan yang terjadi di sana. On average ya, jadi dalam persentase kalau bisa. Karena kalau kalian bandingin sama keuntungan BCA ya nggak make sense ya, nggak sama. Mungkin dia sana ribuan triliun atau ratusan triliun, sedangkan bank ini masih miliaran, ratusan miliar gitu. Tapi kalau dalam persentase dengan aset itu kurang lebih akan sama. Bahkan lebih gede bank digital. Karena aset dia kecil, keuntungannya gede. Jadi persentase dari return on asetnya pasti lebih besar bank digital. Dibandingkan bank konvensional yang dia harus punya safe deposit box, harus bayar biaya kantor, harus bayar karyawan dan sebagainya. Jelas secara persentase akan menguntungkan untuk bank digital. Itu bisa kalian lihat kok di dalam laporan keuangannya dia. Nah, itu untuk yang bank digital atau digital banking. Dan satu lagi ada yang muncul konsep baru yaitu open banking. Open banking ini adalah perbankan terbuka, jadi ada pihak ketiga yang boleh mengakses data kita. Dan ini sudah disetujui oleh Bank Indonesia. Silahkan. Ini tujuannya apa? Satu buat integrasi, ya. Yang kedua untuk inovasi layanan, yang ketiga dia menjadi efisien. Tetapi balik lagi dari sisi konsumen seperti kita mungkin merasa bahwa loh data kita berarti bisa didapatkan dong oleh bank lain. Iya, tentu saja. Karena ada pihak ketiga itu boleh mengakses data perbankan kita. Tapi di sini saya garis bawahi ya, di sini dengan sorry yang merah dengan izin nasabah ya, dengan izin nasabah. Jadi kalian harus setujui dulu. Nah, masalahnya adalah kapan kalian setujuinya, kita mungkin nggak merasa, tapi pada saat kita menginstal aplikasi dan sebagainya, ada termsnya kan. Kalian diminta klik itu dulu. Kalau nggak klik itu dulu, nggak bisa lanjut. Nah, di situ sebetulnya sudah ada.
Jadi secara tidak langsung kalian sudah menyetujui bahwa data kalian boleh diakses oleh pihak ketiga. Nah, kalau saya nggak mau gimana, Pak? Saya nggak klik itu berarti kalian nggak bisa lanjut gitu. Dan skema ini sudah dipikirkan oleh mereka bahwa ini juga menjadi salah satu pintu masuk untuk membuka yang nantinya akan muncul ekosistem baru, yaitu open banking. Ya, open banking. Ya. Contoh apa? Misalnya nih, kalian punya aplikasi Gojek? Ada ya, Gojek ya. Kalau kalian lihat di situ, misalkan kalian buka aplikasi Gojek itu, atau kalian download, kalian bikin user, maka di situ akan langsung terintegrasi dengan salah satu bank. Saya nggak tahu bank apa tuh di situ pasti. Boleh dilihat, dia integrasi sama satu bank. Oke, Kalian pasti punya rekening. Bank apa? Bang Jago kalau nggak Bank salah. Jago. Nah, nanti itu satu fintech ya. OVO juga sama. OVO terintegrasi sama bank apa? Nanti ada lagi. Kalau kalian punya silakan buka aja dicek. Dana juga sama kayak gitu. Nanti, jadi itu yang dinamakan open banking. Jadi tanpa kan saya nggak pernah bikin rekening di Bank Jago. Betul, tapi ketika kita integrasi, kita masukkan data kita ke Gojek, maka di situ otomatis mendeteksi bahwa kita menjadi nasabah secara tidak langsung dari si Bank Jago itu. Itu adalah sistem open banking. Dengan data yang disediakan oleh pihak Gojek dari tempat kita. Karena kita menyetujui pada saat instalasi aplikasi itu. Apakah ini aman? Sejauh ini iya, karena ada regulatornya Bank Indonesia. Dan sejauh ini belum ada kasus gitu. Maka saya bilang sejauh ini aman ya. Besok ya nggak tahu, mungkin ada yang menemukan celah bisa gitu. Tapi sejauh ini masih aman sejauh ini. Gitu. Nah, bagaimana cara kita bertukar informasi atau bagaimana cara kita mengakses itu menggunakan namanya API, Application Programming Interface. Jadi ini adalah medianya, jembatan komunikasi antara sistem yang ada di e-commerce dengan saldo bank kita, dengan apa ya, behavior kita tinggal klik aja, beli, jual, dan sebagainya. Kita cuma main itu aja. Tapi yang menjembatani dengan toko, dengan saldo bank kita. Contoh kalian pakai apa ya? Tokopedia deh, contoh Tokopedia. Tokopedia, contoh ini contoh doang. Atau digital banking, kalian belanja pakai digital banking juga bisa. Bayar, itu kan. Yang masuk ke tokonya, kemudian kalian bayar pakai apa, gitu kan. Pakai aplikasi atau pakai nomor debit ya. Kalian tinggal klik aja. Nah, siapa yang menghubungkan itu dengan rekening kalian, dengan verifikasi, itu namanya API. Application Program Interface. Nah, tanpa ini, maka fintech itu nggak bisa jalan. Nggak ada jembatannya, dia nggak bisa pergi ke sana, nggak bisa pergi ke tokonya, nggak bisa ngecek ke banknya, karena penyedia jalannya cuma satu, API. Itu ya, ini adalah jembatan komunikasinya. Oleh karena itu, di dalam jembatan tadi mengandung banyak risiko. Karena dia menghubungkan, dia cuma taunya ini kasih jalan, tapi di tengah jalannya kayak apa kita nggak pernah tahu ya. Risiko yang muncul adalah satu masalah keamanan data cyber security. Itu sudah pasti. Karena di jembatan itu, di API tadi itu nggak ada polisinya. Ya. Kominfo bagaimana Pak? Kominfo itu cuma mengawasi, dia dari jauh. Tapi kalau ada apa-apa di situ, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Bareskrim bisa kalau ada laporan gitu kan. Bareskrim yang cyber itu bisa kalau ada laporan dicari sama dia bisa. Contoh kayak kemarin kasus para penggoreng saham itu dapat dia Bareskrim bisa nyampe. Kasus penggelapan IPO dan sebagainya itu bisa. Tapi kalau ada laporan, kalau nggak ada laporan ya nggak bisa. Yang kedua ada data breach atau pemecahan data. Data kita diambil sebagian, kemudian kita nggak pernah tahu di mana, tapi dia bisa copy, alihkan ke pihak lain tanpa sepengetahuan kita. Dia juga ada risiko phishing. Dia bisa lihat nih kode kita apa, password kita apa, dah bahkan mungkin dia bisa kalau mau gitu ya, dia akan merubah skema dari password kita. Masalah lain yang muncul apa? Dari koneksi ya. Koneksi internet buruk bisa sistem downtime atau tiba-tiba ada bencana alam apa namanya itu
menara jaringannya runtuh, ya udah kalian nggak punya akses ke sistem. Kalau nggak ada akses ke sistem, nggak ada internet, maka kalian nggak bisa melakukan transaksi. Ini kelemahan yang paling berat dari risiko digital banking. Kalian udah pede pergi makan, nggak bawa dompet, nggak bawa uang cash, mau bayar pakai kris gitu kan. Ternyata sistemnya pas downtime. Repot tuh di situ. Mau bayar pakai apa ya? Yang terakhir adalah risiko operasional. Meskipun digital banking punya efisiensi biaya yang sangat tinggi, tapi dia juga punya risiko maintenance alat yang besar. Ya. Jadi biaya tenaga kerja menurun, tapi maintenance alat dia harus besar. Kenapa? Karena data dia harus ada yang nampung, data dia harus dijaga supaya terus aktif, kemudian kapanpun diakses 24 jam bisa, itu butuh biaya yang cukup besar. Jadi apa ya, saling silang biayanya terkait dengan operasional dan juga dengan marketing dan sebagainya. Tuh. Nah, itu yang membedakan tadi ya penggunaan digital banking. Nah, Indonesia sendiri memang saat ini sedang memajukan program digital banking sebagai bagian dari inklusi keuangan. Kenapa ini penting ya? Satu, di pertemuan yang sebelumnya di sesi satu saya sempat bilang bahwa ekosistem fintech itu melihat bahwa masyarakat populasi di Indonesia itu masih banyak yang unbanked, yang mereka tidak percaya atau belum punya akses ke perbankan. Nah, digital banking itu bisa menjangkau mereka selama ada satu ya, ada internet. Ya. Nggak harus punya kantor cabang di sana. Ya, bahkan mungkin di sana nggak ada banknya pun bisa. Yang penting dia punya internet. Ya. Dan bank pun nggak harus ke sana menjemput si customer, nggak harus menjemput akses untuk memperbaiki data konsumen tanpa biaya transaksi ya, ya lebih murah karena menggunakan jaringan internet. Jadi dia biaya transaksinya akan jauh lebih kecil dibandingkan kalau harus buka kantor dulu, cari nasabah di sana gitu kan, bayar biaya marketing dan sebagainya. Selama dia bisa diakses dengan kekuatan internet tadi. Dan yang terakhir ada peningkatan literasi keuangan digital ya. Dengan banyaknya literasi yang muncul, ini akan merubah skema dari proses keuangan secara perilaku ya atau behavior dari manusia itu sendiri. Dulu mungkin kita percaya 100% uang disimpan di bank akan aman. Tapi sekarang kita coba 50-50. Bank Sabtu Minggu tutup. Kalau misalnya kita butuh sesuatu di hari Sabtu atau Minggu, kita nggak bisa keluar uang. Salah satu caranya adalah dengan cara bank digital yang bisa diakses kapanpun. Jadi kalau kita makin paham ke sana, kita tahu nih ini kebutuhannya untuk apa. Ini cocoknya di digital banking. Saya jangka pendek nih, ini digital banking aja deh. Saya mau ngambil profitnya gitu ya. Tapi kalau jangka panjang, ya udah mungkin kita pakai yang lain dan sebagainya. Macam-macam gitu. Dan Indonesia berpotensi sangat besar karena dari struktur masyarakat kita yang usia muda dan yang paham atas teknologi dan mobile apa ya, mobile teknologi di society-nya itu paling tinggi itu justru masyarakat kita. Ya. Gen Z, kemudian milenial itu sudah sudah mahir lah, ya, sudah cakap kalau dalam penggunaan teknologi digital. Jadi ketika bank digital masuk, saya yakin di eranya sekarang dia pasti akan sangat berkembang. Tuh, ini meningkatkan dari target inklusi keuangan yang ada di dalam negara kita. Oke, sampai di situ terkait dengan informasi digital banking, ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut ke studi kasus? Dari materi, ada yang mau diperjelas? Ada? Belum ada, Pak. Oke, terima kasih Sela. Oh, ini Vincentnya ada dua ya? Vincent Ongko sama Vincent Salim ya? Iya, Pak. Iya, Oke, Pak. baik. Ini ada studi kasus yang mau coba kita diskusikan secara bersama-sama ya. Kasusnya sebenarnya satu. Ada kasus banyak bank digital itu nawarin bunga tinggi. Ya. Yang saya tahu misalkan di YouTube itu ada kan kayak Krombank itu 8% gitu kan. Tujuan dia yang untuk menarik ada nasabah mau ikut gitu. Nah, pertanyaan untuk diskusi kita adalah kira-kira strategi ini bagus nggak kalau dipakai berkelanjutan?
Pak, saya ingin menjawab. Boleh. Kalau menurut pendapat saya, ini nggak bisa berkelanjutan. Karena kalau ada bank lain yang memberikan bunga deposito lebih tinggi, pastinya nasabah akan pindah ke bank lain. Terus Oke, juga kalau digital bank memberikan bunga deposito tinggi, maka semakin tinggi juga resiko kerugiannya. Misalnya kalau pendapatan bank yang nggak lebih besar dari bunga deposito yang diberikan, maka bank bisa jadi rugi. betul, Stella. Jadi strategi ini bagus untuk menarik nasabah, ya. Tapi kalau dibilang berkelanjutan bisa nggak? Nggak bisa, ya. Ini kan sama seperti strategi marketing yang bakar uang, ya. Kita keluarin bonus-bonus terus, tapi itu nggak selamanya. Itu hanya sampai pada titik tertentu, gitu. Jadi strategi ini bagus untuk awal, tapi tidak berkelanjutan, ya. Apa risiko jika kita terlalu agresif memberi bunga tinggi? Tadi si Stella juga sudah sempat ngomong, nanti akan kerugian di banknya di masa depan, gitu ya. Di masa depan itu pasti akan ada biaya-biaya yang numpuk dari pemberian bunga itu, sehingga akan menutup keuntungan dari si bank itu sendiri. Ya. Karena NIM dari bank itu paling tinggi itu kan cuma 4% ya. Misalkan kalau dia kasih 8%, berarti 4% lebihannya atau 9% ya gitu ya. Berarti 5% lebihannya itu ditanggung oleh si bank. Nah, kalau terus-terusan kayak gitu kan berarti bank itu akan merugi. Merugi terus kan lama-lama dia habis. Jadi dia harus punya batasan sampai kapan dia memberlakukan bunga tinggi itu. Oke. Pertanyaan yang ketiga, apakah bank digital ini ke depannya bisa menggantikan bank besar? Pak, saya izin menjawab, Pak. Boleh, Sela. Bukan menggantikan, tapi melengkapi. Karena bank besar atau konvensional itu masih unggul dalam hal kepercayaan. Terus Mm-mm. nasabahnya korporasi yang gede-gede dan infrastrukturnya fisik seperti ATM, cabangnya, transaksi secara tunai skala besar itu bisa langsung ke bank. Yang Mm-mm. kedua di bank digital, unggul dalam kecepatan memang, cuman biaya adminnya rendah dan kenyamanan transaksi hariannya itu mikro kecil aja. Jadinya bank besar bertransformasi menjadi super apps seperti Living, Mandiri atau BCA Mobile untuk melawan bank digital. Jadi kemungkinan besar keduanya itu bank hidup berdampingan dengan target pasar yang berbeda. Iya, jadi dua-duanya tidak saling berkompetisi ya, tapi mereka saling melengkapi. Bank besar itu sudah eksis, sudah lama, dan dia punya sistem trust yang besar dari masyarakat. Infrastrukturnya sudah luas. Kalau bank digital mau menyaingi itu, dia butuh waktu yang sangat lama, butuh biaya yang sangat besar. Nggak mungkin dia akan menyaingi itu. Jadi yang ada adalah bank besar itu tetap menjadi langganannya para perusahaan biasanya, yang dia asetnya besar. Tapi untuk para pemula, untuk para bisnis kecil atau masyarakat kecil yang nggak mau atau ribet akses ke bank besar, atau nggak mau ngantri terlalu lama di bank besar ya, dia bisa pakai alternatif. Alternatif aja nih ya, tapi bukan untuk menggantikan, alternatifnya mengenai bank digital. Tapi ketika dana dia sudah besar, maka trust orang bisa beda loh. Ini kalian nitipin uang 1 juta di bank digital, masih setuju mungkin, oke lah 1 juta. 10 juta mungkin juga masih setuju. Tapi kalau uang kalian 1 miliar, mau nggak dititip ke bank digital atau milih ke bank BCA? Coba. Kalau kalian punya 1 miliar aja deh, mau taruh nggak di bank digital atau mau pilih di bank BCA? Pilih mana kalau kalian? Bank BCA, Pak. Pasti bank BCA, Pak. BCA. Iya. Karena apa? Trust itu beda dengan kapasitas dari keuangannya ya. Kalau cuma 100 ribu nggak apa-apa, kalian pasti taruh berani. 1 juta saya yakin berani. Tapi begitu makin besar, ya, trust itu akan bekerja bahwa saya nggak terlalu yakin di sini. Ntar kalau hilang gimana? Ntar kalau banknya tutup gimana gitu ya? Akan balik lagi ke sana dan sistem trust itu tidak akan bisa dikalahkan oleh bank digital karena memang usianya udah beda ya. Mereka sudah survive dari contoh kayak Bank BNI 1945 ya, dari Indonesia berdiri, dia survive di masa reformasi ya, di masa PKI pun sama, di masa krisis global dia survive sampai sekarang masih hidup. Bank digital kalau ada krisis ekonomi gimana? Mungkin dia hilang atau apa kita nggak pernah tahu, ya kita pasti akan percaya kepada bank yang bisa survive ratusan kali ya dari kondisi-kondisi yang seperti itu. Oke,
Itu aja untuk pertanyaan diskusi dari sesi yang keempat ini ya. Terima kasih ya atas partisipasinya. Dan satu lagi nanti di dalam kuis sesi 4 kalian juga akan terima 3 evaluasi ya. Apa bedanya digital banking dengan mobile banking? Nanti silahkan dituliskan di sana. Kemudian menurut kalian apa itu open banking? Boleh tolong dijelaskan ya. Kemudian sama 3 sumber pendapatan yang dimiliki oleh digital bank. Ya, 3 sumber pendapatan yang dimiliki oleh digital bank. Nah, silakan nanti itu kalian boleh jawab di kuis sesi 4 ya. Untuk kuis sesi 3 dan 4 ini akan saya tutup ya sesuai dengan jam kuliah kita atau waktu kuliah kita hari ini. Berarti saya akan tutupnya nanti malam ya jam 23.59. Pastikan satu kalian menyelesaikan ketika kalian masuk kalian cuma punya durasi 30 menit per masing-masing sesi ya nggak sama per masing-masing sesi ya. Terus yang kedua, pastikan tidak ada yang kelewat. Ya, minggu lalu ada juga yang kelewat. Pak, saya kelewat belum mengerjakan. Ya sudah, saya nggak bisa buka. Karena nanti nggak fair sama yang lain yang sudah duluan. Jadi kalau ketinggalan ya ikutin yang seterusnya aja. Karena kita punya kuis cukup banyak untuk evaluasi, jadi mungkin tidak akan terlalu turun lah nilai kalian, tapi paling nggak untuk mencapai batas aman itu masih bisa ya. Setidaknya tadi saya udah bilang, paling tidak kita setiap sesi ada, berarti kan ada 14 kali evaluasi. Dan kalau kalian ketinggalan 2, oke, berarti masih punya 12. Usahakan 12 itu dimaksimalkan nilainya, supaya nilainya rata-ratanya jadi lebih tinggi. Itu aja dari saya. Ya, nanti untuk rekamannya saya akan informasikan dan juga ini rekaman minggu lalu sudah ada di sini linknya. Kalau misalkan kelewatan di WhatsApp grup di sini juga sudah ada di rekam di UVC, boleh diakses dan nanti juga silahkan didengarkan kembali jika masih ada yang belum lengkap ya. Nanti diupayakan kalian memahami dan kalian bisa menyelesaikan kuis untuk sesi 3 dan 4 yang akan ditutup malam nanti. Oke, itu saja dari saya. Ada yang mau ditanyakan dulu dari mahasiswa sebelum saya akhiri sesi perkuliahan? Pak, sorry saya mau tanya Pak. Ya, gimana ya? Itu yang kuisnya itu yang sesi 1 sama sesi 2 itu Bapak belum selesai semua nilainya ya Pak? Soalnya saya lihat sesi 2 tuh udah dinilai, tapi sesi satunya belum. Sesi 1 udah selesai. Sesi 2 yang belum, atau kebalik saya lupa deh. Ah, Pokoknya belum semua sih. oh Tapi oke nanti oke, nilai berarti pasti memang akan belum. keluar. Oh ya udah oke Pak, thank Hmm. you. Memastikan aja Pak. Iya, oke. Terima kasih Alia. Ada lagi? Tidak ada? Oke. Baik, kalau tidak ada, terima kasih sudah hadir di sesi kuliah kita hari ini. Minggu depan, berarti kita ada kuliah dulu, 1 sesi, dan juga, sorry, 5, 6 ya, minggu depan masih ada kuliah lagi. Mudah-mudahan kita bisa ketemu kembali, lengkap semuanya, dan tidak ada kendala, dan kita akan lanjutkan lagi kuliah minggu depan, ya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak.